Satu minggu terakhir, publik disuguhkan dengan peristiwa anak yang berbuat brutal ke orang tuanya, mulai dari kasus di Cilandak, Cilengsi hingga di Ponorogo, Jawa Timur. Lantas apa yang mendorong seorang anak bertindak kejam terhadap orang tuanya sendiri dan bagaimanakah solusi terbaik dari kasus ini? Kita akan membahasnya bersama dengan psikolog anak dan keluarga, Novita Tandri. Selamat sore, Bu Novita. Selamat sore, Mas Freddy. Ya, terima kasih atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, Bu Novita. Sama-sama, Mas Freddy. Terima kasih sudah mengundang. Baik, Bu Novita, melihat sejumlah kasus kriminal yang baru-baru terjadi terkait pembunuhan orang tua oleh anaknya sendiri begitu miris dan juga ironis. Namun yang sungguh susah disangkal bahwa kejadian pembunuhan orang tua oleh anaknya ini bukanlah kali pertama terjadi. Dari pengamatan Bu Novita sendiri, apa saja faktor-faktor kemungkinan yang memicu seorang anak menjadi nekat dan tega melakukan pembunuhan terhadap orang tuanya sendiri? Baik, Mas Freddy, ini kita bicara parricide. Kita bicara tindakan pembunuhan dari seorang anak kepada orang tua atau kedua orang tuanya. Dan ini sebenarnya sudah lama sekali dulu dari zaman kuno sampai sekarang terjadi. Yang menarik adalah dan menjadi ini luar biasa karena seorang anak usianya 14 tahun. Kalau peristiwa yang biasa kita dengar adalah orang dewasa, jadi artinya orang yang sudah di atas 18 tahun membunuh orang tuanya. Kalau kita ditanya, kami sebagai seorang ditanya, apa sih faktor-faktornya? Pastinya bukan faktor tunggal, Mas. Faktornya itu kombinasi dari banyak faktor. Nah, salah satunya atau ada 7 di sini yang menjadi faktor-faktor yang paling utama adalah konflik yang berkepanjangan, Mas. Yang ini biasanya tidak dilakukan intervensi dini. Lalu yang kedua, coba dilihat ada gangguan kesehatan mental atau jiwaka. Kalau dengar kan kemarin ini katanya ada halusinasi. Halusinasi dalam arti ini psikosis. Apakah betul ada psikosis? Atau karena ada gangguan tidur di situ, karena tidak punya waktu yang tidur cukup banyak, mungkin karena tugas-tugas yang banyak, les-les yang banyak, ini harus dilakukan pendalaman lebih dalam lagi, Mas. Lalu kita lihat pengaruh paparan, kekerasan, gitu ya, dari tontonan, dari permainan game. Lalu kita lihat juga apakah ada pengaruh daripada nafza dan alkohol. Nah, ini jawabannya adalah tidak, karena urinnya dites negatif. Tetapi bagi saya, untuk orang tua dan juga pendidik, ini menjadi satu cambukan buat kita untuk lebih mendeteksi dini, Mas Freddy. Nah, sebenarnya karena biasanya, ada gejala. Gejalanya pasti ada, tanda-tanda yang muncul ketika seorang anak ini merasa depresi, setelah itu juga akan mungkin ada potensi akan berbuat brutal, itu tanda-tanda secara psikisnya itu seperti apa, Bu Novita? Nah, ini perubahan daripada emosional, Mas Freddy. Perubahan emosional, mungkin anak terlihat lebih menarik diri, lebih kepengen sendiri di kamar, terlihat sedih, murung, misalnya menangis tanpa ada alasan yang jelas, perasaan tidak berharga, perasaan rendah diri, bersalah, malu secara berlebihan, kehilangan minat. Nah, ini kehilangan minat atas sesuatu yang biasanya disukai, lalu tiba-tiba kehilangan minat ini. Perubahan perilaku misalnya, lebih gampang marah, lebih gampang frustasi, menarik diri dari keluarga, dari teman. Dan juga biasanya kesehatan fisik pun terjadi penurunan. Misalnya karena kita bicara psikosomatik ya, kita bicara psiko berarti jiwa, kita bicara soma berarti tubuh. Jiwa dan tubuh ini sangat berkaitan dengan erat. Sakit kepala, sakit perut, keluhan secara fisik, tetapi penyebabnya terkadang nggak jelas. Perubahan pola tidur. Jadi tidurnya menjadi sedikit atau tidur terlalu malam atau sampai pagi. Insomnia atau bahkan tidurnya berlebihan, Mas Freddy. Ini juga bisa dilihat perubahan nafsu makan. Jadi nafsu makan terlalu berlebihan atau bahkan kekurangan nafsu makan. Nah, sebenarnya ini bisa menjadi salah satu tanda-tanda kalau anak-anak mengalami gangguan kesehatan mental. Lalu kita lihat lagi adalah pikiran tentang bunuh diri atau self-harm, menyakiti diri sendiri. Jadi bicara tentang kematian dari tulisan, dari gambaran, dari curhat kepada temannya,
atau di sosial media, dan ada perilaku yang beresiko membahayakan diri sendiri, Mas Freddy. Nah, ini kadang-kadang tidak diperhatikan Iya, secara detail, detail yes. dari orang tua. Betul. Lalu ada tanda-tanda khusus, misalnya Mas, kalau kita lihat. Karena kalau saya kemarin bertemu dengan Ananda MAS 14 tahun ini, ada gambar, ada video, animasi, ada curahan hati dia melalui gambar yang dia buat gitu. Jadi ada animasi yang sebenarnya kalau kita perhatikan lebih detail, dia punya keluhan curahan ini lewat coding, karena anak ini suka sekali dengan coding. Baik. Ya, ini mungkin kita perlu dalami lebih dalam lagi untuk mencari tahu motif latar belakang tindakan parasite yang dilakukan Ananda ini, Mas Freddy. Yap. Baik Bu Novita, tadi sudah dijelaskan tentang tanda-tanda ataupun juga perubahan-perubahan yang mungkin bisa muncul dari seorang yang mengalami depresi, khususnya pada anak-anak, dari perubahan emosional, setelah itu perilaku, fisik, dan juga ada terkait perubahan yang istilahnya ingin melakukan tindakan bunuh diri secara fatal, ataupun juga memunculkan gambar-gambar atau video yang istilahnya itu menggambarkan kondisi perasaannya saat ini. Namun apabila kita melihat juga sudah mengetahui tanda-tanda yang ada, kira-kira sebagai orang tua, langkah pendekatan seperti apa yang tepat sehingga ketika tanda-tanda ini muncul bisa segera diatasi, segera bisa dilakukan penyembuhan lebih awal agar tidak ada tindakan yang lebih brutal ke depannya. Seperti itu, Bu. Baik, pertanyaan baik sekali. Jadi biar ada preventif ya, jadi ada pencegahan. Salah satunya adalah intervensi dini, Mas Freddy. Jadi kalau sudah ada yang tadi kita bahas di awal, tanda-tanda yang terjadi, perilaku, emosi, lalu ada gambar, ada tulisan di sana. Nah, perubahan ini harus kita masuk lebih dini, diajak bicara, diajak ngomong gitu loh. Nah, terkadang kita tidak memahami, kita pikir anak-anak diam saja, berarti dia baik-baik saja. Dia ada di dalam rumah, berarti dia baik-baik saja. Nah, kalau lihat ada perubahan ini jangan dianggap sepele. Karena anak-anak di usia ini bukan anak-anak, bukan orang dewasa, remaja. Jadi badannya berubah menjadi tinggi seperti orang dewasa, tetapi mereka belum siap untuk memasuki usia dewasa. Karena otak dia secara neuroscience, kita bicara lobus frontal, otak bagian depan ini belum berkembang, bertumbuh dengan sempurna. Sampai nanti di usia 25 tahun. Dengan kebingungan ini, orang tua butuh hadir di sana. Bahwa semua akan baik-baik saja. Yuk didengar. Karena 3 hal anak-anak remaja ini perlu perlu tahu. Yang pertama, dia perlu tahu bahwa dia dikasihi. Dia dicintai tanpa syarat. Dia perlu didengar. Dan yang terakhir, dia perlu dipercaya. Nah, terkadang anak-anak ini tidak bicara dan akhirnya meluapkan kepada teman-teman atau kepada tulisan dan gambar yang dia buat. Nah, buat saya ini menjadi mungkin kalau bisa memberikan pesan kepada orang tua supaya kita hadir. Ya, lebih peka. Anak-anak ini butuh kehadiran kita. Baik, lebih peka, sensitif, setelah itu hadir. Jadi merasa tidak sendiri lagi ibaratnya ketika sudah ada tanda-tanda seperti itu. Pendekatan itu yang memang dibutuhkan ya Bu Novita agar anak ini bisa tersalurkan, terarahkan dengan baik. Namun jika kita melihat terkait pola asuh juga, ini salah satu poin yang penting ketika kita mendidik seorang anak. Di mana pola asuh yang tepat ini seperti apa? Karena sebagian besar orang tua terkadang sudah memiliki anak, tapi kadang masih bingung mencari referensi nih pola asuh yang tepat ini seperti apa. Kadang ada yang belum siap menjadi orang tua. Inilah juga yang mungkin bisa menjadi salah satu faktor anak tersebut merasa tertekan memiliki orang tua. Nah, kira-kira pola asuh seperti apa yang harusnya dilakukan sosok orang tua sehingga keluarga ini benar-benar menjadi rumah, menjadi tempat yang nyaman bagi anak berkeluh kesah, bukan menjadi tempat yang menimbulkan luka trauma, Bu Novita. Ya, ya. Ini jangan sampai nanti Mas Freddy jadinya curhat gitu ya, atau baik. Kalau buat saya ini baik sekali. Rumah adalah tempat yang harusnya paling aman dan nyaman. Aman secara psikologis, aman secara fisiologis.
bahwa dia di sana mendapatkan cinta tanpa syarat. Kalau ini dia tidak dapatkan, dia akan mencari di tempat lain. Tempat lain itu tidak harus keluar dari rumah. Karena kebebasan anak sekarang itu dengan telepon genggam. Dengan ada gadget, dia bisa mendapatkan kebebasan itu berselancar dimanapun. Nah, kalau sampai masuk dengan berselancar yang salah, orang tua tidak tahu, dan orang tua bukan menjadi tempat yang aman dan ternyaman, ini yang akan menjadi masalah di dalam komunikasi antara orang tua dengan anak. Jadi kalau buat saya, orang tua adalah pendidik pertama dan terutama. Anak harus merasa aman dan nyaman, dan harus ingat, anak tidak bertumbuh dan berkembang di weekend saja, di akhir pekan. Tapi dia bertumbuh dan berkembang setiap hari, setiap menit, setiap detik dalam hidupnya. Dan dia butuh modeling, dia butuh panutan, dia butuh contoh. Jadi hadir buat anak-anakmu, ya, jadilah tempat untuk mendengar, jadilah tempat bisa diajak curhat, dan berikan kasihmu secara tanpa syarat. Saya yakin semua akan baik-baik saja. Juga orang tua jangan terlalu ketakutan, terlalu cemas, ya, dengan kehadiranmu. Itu yang dibutuhkan oleh anak-anakmu. Dan buat anak-anak remaja yang sedang mengalami masalah di dalam tumbuh kembangmu, kalian tidak sendirian. Ya, memang. Cari bantuan, banyak hotline yang bisa membantu. Bahkan kalau tante atau ibu Novita akan sangat mau membantu kalau kalian mau bicara lewat IG, Instagram saya. Cari bantuan, you are not alone. Ya, you are not alone ini bisa menjadi salah satu tagline juga ketika seorang anak merasa sendiri, merasa tidak menemukan ruang untuk bercerita. Mungkin bisa mencari Bu Novita dan juga tentunya ruang-ruang publik untuk kesehatan mental yang istilahnya bisa menyalurkan permasalahan mental yang tengah dihadapi. Bu Novita Tandri, terima kasih untuk informasi yang Anda sampaikan. Semoga ini bisa memberikan gambaran dan juga membuka wawasan bagi orang tua ataupun juga anak untuk lebih saling erat dan saling menguatkan satu sama lain sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Terima kasih sekali lagi Ibu Novita Tandri, psikolog anak dan juga keluarga untuk waktu Anda. Selamat kembali beraktivitas dan sukses selalu. Terima kasih.